Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Johor, di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya. Sekarang kita sudah sampai ke video yang terakhir, lesson 35. Lesson 35, video 5, exercise 7 and exercise 8. Muka surat 103 dan tajuknya question text. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, saya sedang memuat naik buku ini. Buku saya yang kedua, di mana atas permintaan subscriber dan pembeli-pembeli, buku ini telah saya terbitkan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi sekarang kita pun sudah sampai ke muka bab yang ke-35 dan kita pun tahu, kalian tahu bahawa buku ini mempunyai 40 bab kesemuanya. Sekarang sudah sampai ke bab yang ke-35, video yang terakhir. Maksudnya selepas ini kita ke bab ke-36. Okay? So, bab ke-35 biar saya habiskan hari ini, sesi ini. Sebenarnya ini adalah ulang kaji setelah kita telah membuat 6 latihan. Okay, so exercise 7. Ingat, positif, negatif. Jawapan positif. Jawapan yang kita inginkan. Jawapan yang kita mahu. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, jawapan negatif. Jadi kita ikutlah yang depan. Kalau depannya saya bertanya secara positif, maksud saya membuat sesuatu, maka di belakang ayat saya tanda soal negatif. Bukankah jawapan yang saya mahu? Ya. So seperti ini. It slept under the tree last evening, didn't it? So slept ialah masa lalu. Kalau ia adalah masa lalu, maka ia mempunyai did di dalam perkataan ini. Tetapi kita tidak tulis dan kita tidak, waktu kita menyebut atau semasa kita bercakap, kita tidak gunakan did. Oke? Kita hanya terus cakap slept, masa lalu untuk sleep. Maka did ini pindah ke belakang koma. Oke, ingat, jikalau kamu tulis sendiri, jangan lupa koma. Dan selepas koma, kita pindahkan did ke belakang koma. Dan ia menjadi perkataan berlawan. Did menjadi didn't. Did menjadi didn't. Dan it pindah ke belakang, it juga. It itu kekal. Dari huruf besar menjadi huruf kecil. She swept the compound of her house, didn't she? She, belakang she juga huruf tanda soal. Swept, masa lalu untuk sweep. Ia mempunyai did di dalam. Kemudian did ini kita pindah ke belakang koma, did menjadi didn't. Perkataan berlawan. Dan she pindah ke belakang, selepas itu tanda soal, jangan lupa. Puan Alisa sent the parcel yesterday, didn't she? So Puan Alisa ialah perempuan atau wanita, she pindah ke belakang menjadi she. Kita mesti ingat ya, kalau kita buat question text, belakang sekali semuanya ganti nama, pronoun. Ada berapa pronoun dalam bahasa Inggris? 7. Okay, I,
you, we, they, he, she, it. 7. So belakang ini semua ganti nama. It, she, you, he, they, it. Itu sahaja. Ini peraturannya. Okay? So Puan Alisa send the parcel, didn't she? Puan Alisa wanita, jadi she. Pindah ke belakang. Tanda soal. Kemudian di belakang koma, did menjadi didn't. Sent, S-E-N-T, masa lalu. Kalau masa sekarang, S-E-N-D. Okay? You wrote a letter to your cousin, didn't you? Wrote ini masa lalu, jadi maksudnya ada did di dalam. Pindah ke belakang koma, did menjadi didn't. Dan you itu kekal di belakang. Tanda soal. Okay? Apakah jawaban yang saya mau? Jawaban yang saya mau ialah yes, I did. Jawaban yang saya mau, yes, it did. Jawaban yang saya inginkan, yes, she did. Jawaban yang saya jangkakan, yes, she did. Sebab saya bermula dengan positif. Okay? Atau jawaban ramalan. Encik Anwar invited all his friends, didn't he? Encik Anwar lelaki, jadi he. Invited masa lalu, ada did di dalam. Pindah ke belakang koma, did menjadi didn't. Apakah jawaban yang saya mau? Yes, he did. Okay? Jawaban yang saya anggarkan, yang saya ramalkan, yang saya inginkan, yang saya mahu. Yes. Sebab itu saya bermula dengan yes. They cleaned the house, didn't they? They kekal they. Hanya huruf besar menjadi huruf kecil. Clean masa lalu, ada did di dalam. Jadi pindah ke belakang koma, did menjadi didn't. Apakah jawaban yang saya mau? Yes, they did. The wind blew strongly, didn't it? The wind ialah it. Kemudian blew. Bukan blue, saya pernah dengar orang sebut blue. Tidak, blue. Macam warna biru, blue. Jadi blue itu masa lalu, jadi ia mempunyai did di dalam. Pindah ke belakang koma, did menjadi didn't. Dan it, the wind itu ganti nama ialah it. Oke, sana. Exercise 8. Exercise 8, negatif, positif. Jawaban yang saya mahu negatif. Oke? Jadi terpulang kepada, bukan terpulang, kita tengok bagaimana orang bertanya. Kalau dia bertanya dengan positif, dia sepatutnya berakhiran dengan negatif. Tetapi jawaban yang dia mahu positif. Oke? Seperti di sini. The football players didn't play well, did they? So ini agak senang sebab ada didn't. Yang ini agak susah. So the football players ada S. Pemain bola sepak banyak. Kalau banyak ganti namanya ialah they. Jadi they itu pindah ke belakang tanda soal. Dan didn't itu pindah ke belakang koma, didn't menjadi did. Apakah jawaban yang saya mau? Semasa saya cakap begini, saya pasti, atau saya fikir, atau saya berpendapat, atau saya memang tahu pemain-pemain bola sepak tidak bermain dengan baik. Jadi saya bermula dengan mereka tidak bermain dengan baik. Betul kan? Jadi apakah jawaban yang saya mau? Apakah jawaban yang saya harapkan? Saya mau kamu bersetuju dengan saya bahwa pemain-pemain badminton itu tidak bermain dengan baik. So jawaban yang saya mau ialah no, they didn't. Oke? Bersetuju dengan saya. Faham? Minta persetujuan. Jadi kita minta pendapat orang lain, tapi kita sudah memberi tips bahwa tidak bermain dengan baik. James' mother didn't bake. James' mother didn't bake. Where am I?
cookies last evening? Did she? Jadi Jane's mother ialah she, pindah ke belakang huruf kecil. Kemudian didn't pindah ke belakang koma menjadi did. Apakah jawapan yang saya mau? No, she didn't. Memang saya tahu ataupun saya berpendapat atau saya fikir bahawa Jane's mother tidak membuat cookies. Jadi saya tanyalah, dia tidak membuat cookie, betul kan? Kemudian jawapan yang saya inginkan, yang saya mahukan, ataupun jawapan yang saya ramalkan ialah apa? No, she didn't. Sebab saya bermula dengan didn't. Okay? He didn't contact his friends, did he? Didn't menjadi did. Didn't menjadi did. He pindah ke belakang masih kekal he. Hanya huruf kecil. Apakah jawapan yang saya mau? No, he didn't. The cobbler didn't mend your shoes, did he? The cobbler, seperti saya pernah sebut, jikalau dalam bahasa Inggris tidak disebut jantinanya, tidak disebut lelaki atau perempuan seperti ini, cobbler, pembaiki kasut, tidak disebut lelaki atau perempuan, maka dalam bahasa Inggris kita menggunakan he untuk mewakili perkataan yang tidak mempunyai jantina. So he di belakang, didn't menjadi did di belakang koma. Apakah jawapan yang saya inginkan? Saya minta persetujuan. Jadi saya bermula dengan didn't, tidak. Pembagi kasut tidak membagi kasut kamu, betul kan? Jadi jawaban yang saya mau, no, he didn't. Tidak, dia tidak. The tiger didn't escape from the zoo, did it? Jadi didn't pindah ke belakang koma menjadi did. The tiger it, binatang, jadi pindah ke belakang. Okay? She didn't buy a new dress at the mall, did she? So didn't pindah ke belakang koma menjadi did, perkataan berlawan. Kemudian she pindah ke belakang huruf kecil. Dan jangan lupa letakkan tanda soal. Your brother didn't make a kite, did he? So your brother lelaki, he, pindah ke belakang. Kemudian didn't pindah ke belakang koma menjadi did. Apakah jawapan yang saya mau? Yes or no? Memang no, sebab saya sudah bermula dengan tidak. Jadi abang kamu ataupun adik lelaki kamu tidak membuat sebuah layang-layang, betul kan? Saya bermula dengan tidak. Jadi saya tanya kamu, betul kan? Jadi apakah jawapan yang saya mahu? Sebab waktu saya bertanya, memang saya mungkin sudah tahu dia tidak membuat layang-layang. Jadi jawaban yang saya mau, no, he didn't. Saya minta persetujuan kamu. Jadi kamu pun ikutlah, sebab saya bermula dengan tidak. Jadi jawapan yang saya ramalkan ialah tidak. Jadi ingat, positif, negatif, jawapan positif. Negatif, positif, jawapannya negatif, itu sahaja. So dengan ini saya secara rasmi mengumumkan, wah sangat official, saya mengumumkan bahawa bab ke-35 secara rasmi habis, tutup tirai. Video yang seterusnya kita akan ke bab ke-36. Jadi tinggal 4 bab lagi habis buku ini. Okey, baik. Jikalau kamu ingin membeli buku saya, sama ada buku kedua, buku tahap 1 ataupun kedua-duanya sekali, sila WhatsApp kepada saya. Yang saya ingin memberitahu, buku yang kedua ini tinggal 1 sahaja, habis. Jadi jikalau ingin membeli, sila cepatlah. Sebab yang seterusnya mesti tunggu agak lama.
Jadi jikalau mau, WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kamu ingin belajar lisan bahasa Inggris, sila ke TikTok dan Instagram saya. Jadi sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Oh, sebelum saya terlupa, jikalau kamu mempunyai cukup orang yang ingin mengambil kursus pendek daripada saya secara fisikal, sila hubungi saya. Saya boleh pergi ke tempat kamu untuk mengendalikan kursus pendek mungkin seminggu 2, termasuk Sabah dan Sarawak. Sebab saya pernah berkhidmat di Sabah. Saya bermula di Kota Kinabalu, ibu negeri, dan seterusnya ke Sandakan sebelum saya datang ke Johor. Okey, jadi jikalau kamu mempunyai niat ataupun tujuan untuk menjemput saya ke tempat kamu, dan jikalau kamu cukup pelajar, cukup orang ingin belajar apa-apa sahaja, sila hubungi saya. Okey, dan saya akan pergi ke tempat kamu untuk mengajar. Memang kursus pendek seminggu 2. Okey, jadi kita boleh rancang bersama-sama, merancang bersama-sama, tarik saya ke sana, dan kamu mulalah mencari pelajar ataupun menghubungi pelajar. Mesti cukup orang. Jikalau hanya beberapa orang atau kamu sendiri sahaja ingin belajar dengan saya, maka kita boleh mengadakan kelas Zoom online. Okey, sekian, terima kasih.